Amin. Rabbil lana wa liwalidina. Amin. Amin. Jadi kita baca Yasin gak sembarang asal doang. Satu bacanya benar, yang kedua tahu artinya. Jangan ikutan Yasin, yang penting berkahnya. Ada orang sono. Tiga meter lah dari kita 3 meter. Pertama ya, di situ udah saya kasih keterangan sebelah kanan Arabnya, sebelah kiri arti ya. Nah, di bawahnya ada keterangan tajwid. Yang pertama matobi'i, ini yang standar banget. Apabila huruf berharokat fathah bertemu alif, ya, atau apabila huruf berharokat kasroh bertemu ya sukun, apabila huruf berharokat dhamma bertemu waw sukun. Ini standar dasar ya. Jadi misalnya yang sering kita baca deh, ya. Misalnya huruf sa, ya, huruf berharokat fathah ketemu alif, atau huruf berharokat kasroh si ketemu iya, atau huruf berharokat dhamma ketemu waw. Nah, ini yang disebut dengan matobi. Ini standar ya. Insya Allah kita udah paham semua ya. Biasa itu. Udah standar. Nah, jadi dalam hukum tajwid ya, sebetulnya hukum mat itu cuma dua. Ya, satu mat tobi'i, yang kedua mat far'i. Far'i itu cabang. Jadi dari mat tobi'i inilah nanti ada mat jaiz, mat wajib, mat silah gitu ya. Jadi semua yang mat-mat tersebut itu pengembangan dari mat tobi'i ini. Nah, jadi pahami dulu mat tobi'i. Kalau sudah paham mat tobi'i, maka insya Allah paham semua. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita akan mempelajari di sini hukum mat lazim pada huruf muqatta'ah, yaitu awalul suwar. Jadi Quran itu terdiri dari dua model kalimat, dua model kata. Ya. Ada yang disebut huruf mutawasil, ada yang disebut huruf muqatta'ah. Jadi kalau kita belajar, misalnya kita baca alif lam mim, alif lam mim gitu ya. Ini ayat 1 kan ya? Ya enggak? Dalikal kitabul gitu dan seterusnya ya. Nah, ini kan hurufnya dibacanya zalika. Biasa. Biasa. Nah, ini yang disebut dengan huruf mutawasil. Ya, huruf yang bersambung. Tapi ada huruf yang muqatta'ah. Kita nggak baca alama, enggak. Bukan alama, bukan. Kita bacanya alif lam mim gitu kan. Jadi kita baca huruf aslinya. Kita baca huruf aslinya, itu yang disebut dengan huruf muqatta'ah. Nah, pada Yasin, pada surah Yasin itu hurufnya adalah huruf muqatta'ah. Tulisannya kan Yasin ya. Yasin, ayat tuh. Wal Qur'anil Hakim dan seterusnya ya. Nah, yang sebelah sininya huruf mutawasil karena dia bersambung, yang ininya huruf muqatta'ah. Dia terpisah, Yasin, Toha, Hamim, ya, Nun, banyak ya, Ain, Sin, Qaf dan seterusnya. Nah, ada yang huruf yang dia mutawasil, dia bersambung. Nah, huruf muqatta'ah ya yang kita baca itu dia hanya ada di awal surat. Tapi tidak semua awal surat hurufnya muqatta'ah. Paham ya? Misalnya kayak Fatihah ya alhamdulillah gitu. Mutasil. Nah, mutasil biasa. Qul a'udzu birabbin nas gitu. Tapi surat-surat yang lain banyak yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Gitu ya. Nah, huruf muqatta'ah ini atau awailu suwar. Awailu itu artinya awal. Ya, jamak dari awalun, awailu. Awailun ya, jamak awailu suwar. Ada dua hukum mat ya. Yang pertama harfi mukhaffaf, yang kedua mat lazim harfi musybah. Kalau kita nemuin huruf-huruf yang cuma fathah berdiri,
Nah itu namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Dulu saya waktu di pondok guru saya ngajarinnya ngapalinnya haya toharo, hayun tohrun, haya toharo, haya toharo. Nah kalau yang 5 huruf ini dia cuma dibaca 2 harokat. Tapi ada yang mad lazim harfi musybah. Naqasa asal hukum. Na, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Yang ini dia dibaca cuma 2 harokat. Nah, ada yang naqasa asal hukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, yang ini yang dibaca 6. Jadi ada yang dibaca cuma 2, ada yang dibaca sampai 6 harokat. Jadi kalau misalnya kita baca Yasin, Yasin berarti masuknya mana? Sini, ya. Nah berarti dia cuma dibaca 2 harokat. Nah sekarang sinnya ada di mana? Di sini. Ya. Maka sin dibacanya 6. Oh. Alif lam mim sama aja. Nah sekarang alif lam mim coba. Lamnya masuk kemana? Masuk bawah. Masuk yang 2 apa yang 6? 6. Masuk yang 6. Nah sekarang mimnya. Mim 6. Masuk Oh, yang yang panjang nih. Nah, iya. Ya. Apalagi misalnya toha. Nah, coba toha masuk mana? Kau masuk yang 2 harokat. Nah, masuk yang 2 harokat. Haknya 2 harokat. sama. Berarti Sama. kalau kita baca toha udah cukup 2. Toha. Udah. Jangan toha. Nah, itu salah. Ada lagi apa? Alif lam mim ro. Alif nggak masuk ya. Lamnya masuk kemana? 2. Nah, sini alif lam pakai 6. Lam. Mimnya masuk kemana? 6. Mim. Ro-nya mana? Ro 2. Ro 2. Ro. Jadi ro-nya pendek. Jadi kalau kita baca nih 6. Alif lam mim ro. Udah. Jangan ro. Nah, itu kebanyakan. Rasanya udah enak itu. Nah, iya banyak. Soalnya kagak ngaji. Ya, hati-hati ya. Makanya ada 2 mad lazim di sini. Nanti ada lagi pembahasannya. Nah, di sini yang disebut dengan mad lazim harfi musybah musaqqal. Kalau dia diidghamkan, ya, atau mad lazim harfi musybah mukhaffaf kalau dia nggak diidghamkan. Diidghamkan begini. Misalnya ada lafaz ain sin qaf. Ya, ada nggak di Quran yang kayak gitu? Ada. Ada ya. Nah, ini berapa harokat semua nih? Yang ain sin qaf, 2 apa 6? Ain 6, sin 6, qaf 6. Ain 6, sin 6, qaf 6. 6 panjang. Nah, ini kalau ditulis, Pak, kalau kita tulis hurufnya begini. Ain. Ini kalau kita tulis ya, pakai bahasa Arab juga. Sin, qaf. Nah, perhatikan. Ini kalau hukum dasar kita kembali kepada makhrajnya, ini cuma disebut mad lazim harfi musybah. Ya kan? Harfi musybah nih, ain, sin, qaf karena dia 6 harokat semua. Nah, berhubung ada huruf yang harus kita hukumi sesuai dengan hukum tajwid. Misal ain, nun mati ketemu sin. Hukumnya apa nih? Ikhfa. Iya kan? Nun mati ketemu sin apa? Ikhfa. Nun mati ketemu qaf. Ikhfa juga. 15 huruf tuh ikhfa tuh. Paham maksudnya? Nah, maka ketika kita baca ain sin qaf, maka harus juga diikhfain. Yang 6-nya kita baca, lalu masuk ke ikhfanya, lalu baru masuk ke sinnya, lalu ikhfa lagi, baru qaf. Saya contohin. Jadi kalau kita baca ain sin qaf, yang pertama ainnya nih, ya. Ain, baru masukin ikhfa. Ain sin, baru qaf. Jadi nggak boleh ain sin qaf. Gak boleh karena dia mad lazim harfi musybah musyaqqal yang digabungkan menjadi hukum ikhfa. Paham nggak maksudnya? Jadi 2 kali positif. Atau yang gampang deh. Ya, saya beri contoh lagi.
Kadang-kadang kalau aki-aki terakhir satu kalau bisa. Ada aki-aki udah susah ngajarin. Campur. Makanya saya paling malas ngajarin aki-aki. Ya, kita tulis nih. Apa nih bacaannya nih? Alif lam mim alif. Alifnya berapa? Satu ya. Lamnya berapa harokat? 6. 6. Mimnya berapa harokat? 6. 6. Roknya berapa? 2. 2. Nah, ini kalau ditulis sama kayak tadi ya. Saya tulis pakai bahasa Indonesia deh. Saya tulis pakai bahasa Indonesia. Alif, lam, Ro. mim, Ro. ro. Nah, ini pertanyaannya ketika kita ngucap lam, ini lam ya. Maka kan ketemu lagi mim lagi. Mim ketemu mim. Ya kan? Ini lam nih kita ucap lam. Iya. Terus ketemu mim. Mim. Nah, makanya dihitung. Itu. Maka harus ditahan dulu. Jadi nggak boleh alif lam mim ro, nggak boleh. Jadi harus kita baca alif lam, tahan, alif lam mim. Nah, yang mim sama ronya nggak boleh. Nah, ini yang tadi di bawah mat lazim harfi musbah mukhaffaf yang dia nggak boleh ditahan. Jadi ada yang harus ditahan, ada yang nggak boleh ditahan. Kalau yang ditahan alif lam mim ro, alif lam mim ro. Jadi yang ro-nya nggak boleh ditahan, dia tahan em-nya. Alif lam mim ro. Itu kalau ibarat huruf biasanya nyambung ya. Nyambung. Nah, makanya tadi saya jalanin pakai huruf Arabnya. Paham di situ ya? Jadi nggak boleh kita baca ain, sin, qaf, nggak boleh. Harus tetap diikhfakan, dimasukin. Ain, sin, qaf. Sama alif lam mim ro. Jadi nggak boleh alif lam mim ro, nggak boleh. Berarti nggak diidghamin. Paham sampai situ ya? Ya nanti dikembangin sendiri ya. Kan di Quran banyak ya. Ada lagi apa lagi? Sod, ada nggak? Sod itu kol-kola loh. Hati-hati. Jangan sod. Jangan. Sod itu kalau kita tulis tulisannya begini. Sod pakai dal. Iya. Jangan sod. Harus pakai dal, harus pakai kol-kola. Sod. Kaf ha ya ain sod. Kaf ha, ha-nya cuma 2, yang panjang kafnya tuh. Kaf ha ya ain sod. Ya kan? Paham ya Bang Alek ya? Jadi kita ngapalin ini ya, Tat. Nah ini rumusnya. Haya toharo nakoso asalukum. Kalau Bang Alek harus apa? Soalnya dia suka baca di pakai mic. Ori. Iya, ori. Bang Alek Haji Kohar separuh wajib. Iya. Makanya sekarang nggak berani pakai mic. Takut diuleksi ya, Tat. Orang seberang. Ya. Habis itu ya. Nah, baik, selanjutnya Yasin, ya-nya panjang berarti ya 2 harokat, sinnya yang 6. Ingat, kalau ngucap sin, letakkan ujung lidah kita nih, gigi atas nih, gigi bawah ya. Letakkan ujung lidah kita ditaruh di bawah. Tempelin antara gusi dengan pangkal gigi, ya, pangkal gigi bawah ya. Letakkan di sini. Waktu itu udah sempat kita bahas ya, kalau sin S-nya Indonesia itu di atas. Ini S-nya orang Indonesia nih, kecuali orang Sunda. Kalau orang Sunda ada yang sebagian di bawah. Saya suka susu di bawah tuh. Tapi kalau pakai S Indonesia itu rata-rata kita nyebut di atas. Lagi Jawa. S-nya Indonesia. Saya suka susu. Ini di atas nih S kita. Sementara sin hijaiyah bukan di atas, tapi di bawah. Nanti yang di atas buat shin tebel, syaiton.
Kalau sin yang tipis letakkan di bawah. Yasin, taruh bawah. Yasin, Yasin. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau ngucap sin letakkan di bawah. Terus wal Qur'anil hakim ini 2 ayat tadi juga banyak-banyak. Wal Qur'ani. Nah, yang ani itu dia mat tabi'i atau mat asli, ya. Kecuali ada di depan. Kalau ada di depan dia disebutnya mat asli. Misalnya kayak adama gitu ya. Qur'an sekarang, letakkan ujung lidah di bawah. Kalau kita ngucap qaf, ya, letakkan ujung lidah di bawah. Sama, jangan di atas. Tapi pangkal lidah berarti ada ke tenggorokan ya. Letakkan di ujung tenggorokan. Jadi apa, di amandel ya? Nah, di amandel. Tapi ujung lidah tetap di bawah. Jadi kalau dibentuk begini, pangkal lidahnya, tenggorokan ada di atas, ujung lidah di bawah. Wal Qur'an. Hakim, haknya tipis. Jangan ha ngebas. Wal Qur'anil hakim, itu ngebas. Ha sama, tempelin di bawah. Hakim, kafnya kasih hamas. Yang udah bisa waktu itu ya. Hakim. Ya, jangan hakim doang kalau bisa. Kalau udah bisa hamas kasih hamas. Wal Qur'anil hakim. Pokoknya huruf halki, huruf izhar kita nyebutnya ya. A hamzah, a ain, ha kecil, ha gede, ghain, kha, itu lidahnya di bawah semua. Wal Qur'anil hakim, gitu ya. 2 aja dulu, jangan banyak. A'udzu billahi minasy. Ingat, kalau shin baru di atas. Kalau shin, kalau sin di bawah. Bedain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik napas 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis taruh bawah. Jangan di atas. Ingat, kalau sin di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tipisin. Irrahmanirrahim. Tarik nafas 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ya 2 harokat, sinnya yang 6. Ya, pakai piling aja. Ya sin, ya. Yang panjang sinnya, jangan ya-nya. Ya sin, ingat taruh bawah. Ya sin. Tarik nafas 1 2 3. Ya sin. Oh. Saya ulang. Ya tuh 2. Ya udah. Wal ro-nya tebal karena jatuh setelah harokat doma. Ro yang sukun ketika dia jatuh setelah harokat doma atau fathah, bar, jar, dar, sur, jur, dur, itu harus tebal, tafkhim. Cara bacanya agak monyong. Wal qur beda sama kalau sebelumnya kasro. Kalau sebelumnya kasro tipis. Bir, gir, giginya kelihatan. Bir, gir, dir. Tapi kalau doma, dur, jur, tur, dur, monyong semua. Sar, jar, tar. Bedain ya. Wal Qur'anil hakim. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil hakim. Wal Qur'anil hakim. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil hakim.
terbumo. Ada yang ditanya dulu untuk makhrajnya? Gak ada. Alhamdulillah. Nanti kalau pas ngopi kita, kalau ada yang mau setoran silakan. Bapak nih, Pak Ustadz, saya tes Yasin. Ayo. Gak apa-apa, ntar ketahuan jadinya. Gak apa-apa, gak usah malu. Kalau Pak Haji Kohar jangan, ntar ketahuan salahnya malu. Pengalik jangan malu kan. Di kamar aja bener. Lagi depan Pak Idris bisa viral. Baik, kita sambung ya tafsir Yasinnya. Jadi kalau di dalam kurung itu ayat Qur'annya, kalau yang di luar kurungnya itu tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin. Kalau diartiin di Quran ya tulisannya Yasin aja udah. Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui arti-arti huruf muqatta'ah. Alif lam mim ditulis alif lam mim. Ya kan, bila nggak ada terjemahannya tuh. Toha ditulis ya toha, nggak ada terjemahannya. Gitu. Alif lam mim shad ditulis semua gitu. Jadi ulama sering mengartikan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Nah, cuman timbul pertanyaan supaya gak gagal paham ya. Ilmu waktu di zaman Nabi Muhammad itu pengetahuan lagi sempurna-sempurnanya. Ya, sebab apa? Karena Nabi Muhammad ada mendapat wahyu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad wafat, para sahabat memimpin itu masih bagus. Pengetahuan, ilmu pengetahuan masih bagus. Sahabat udah banyak yang meninggal, masuk mulai tabiin masih bagus. Masuk tabiin masih bagus. Tabiin sudah nggak ada, masuk ke era setelah imam mazhab kita ya. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mulai ada penurunan ilmu pengetahuan. Sampai sekarang. Turun ya sekarang. Nah, turun sampai sekarang. Dulu ulama ya, ulama itu jangankan ulama, orang biasa itu hampir semua orang hafal Quran. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiin itu hampir semua orang hafal Quran. Makanya ada syarat imam, yang pertama fasih, yang kedua alim. Kenapa ada syarat seperti itu? Karena syaratnya itu udah biasa di zaman itu. Orang rata-rata hafal Quran. Makanya syaratnya harus fasih, baru yang kedua alim. Nah, makanya kalau sekarang agak sulit, Pak. Kita maksain harus fasih, harus alim. Kalau bikin model kayak gitu, kenapa? Karena zamannya udah berbeda. Walaupun tetap standar fikih dipakai. Standar fikih tetap, misalnya ada 10 orang, siapa yang paling fasih? Ya udah dia maju. Siapa yang alim, ya udah dia maju. Tapi itu nggak bisa memenuhi standar sebagaimana standar Rasulullah sama para sahabat dan tabi'in, nggak bisa. Karena dunianya udah berbeda. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita yang nggak tahu arti Yasin, kita yang nggak tahu arti Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan seterusnya, tetap harus hakul yakin. Saya ulang ya, kita tetap harus yakin, harus hakul yakin bahwa pada zaman Nabi itu orang-orang baik orang Islam maupun orang kafir, mereka tahu arti Yasin, mereka tahu arti Toha, mereka tahu Alif Lam Mim. Sebab Al-Quran itu diturunkan la raiba fi, ya kan, hudan lil muttaqin. Quran itu diturunkan gak ada keraguan. Jadi kalau seandainya Alif Lam Mim gak ada artinya, kan kalau diterjemah gak ada artinya, ya kan, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra gitu ya. Kalau itu seandainya gak ada artinya, otomatis orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad pasti udah nyerang Nabi. Contohnya misalnya, Muhammad, kamu bilang Al-Quran menjadi penjelas, ini maksudnya apa Alif Lam Mim? Yasin. Maksudnya apa Yasin? Maksudnya Alif Lam Ra apa? Loh, hadis nggak ada yang menyatakan itu, sejarah nggak ada yang mengatakan itu. Berarti di zaman Nabi, jangankan orang Islam, orang kafir aja tahu arti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Karena nggak ada yang mempertanyakan itu. Paham maksudnya?
Nah, makin berkurang ilmu pengetahuan, makin berkurang terus ya, orang malas ngaji, orang malas belajar, akhirnya makin kabur. Nggak ada lagi orang yang mengetahui makna tentang alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha. Akhirnya ya udah, daripada susah-susah ya main aman aja, tulis aja diterjemah alif lam mim ya alif lam mim, alif lam ra tulis alif lam ra. Ya sampai saat ini Pak. Sampai saat ini. Iya. Jadi kita harus sadar, kita harus paham. Oke, sekarang kita nggak tahu maknanya. Alif lam mim kita nggak tahu. Ya diterjemah ditulis alif lam mim. Alif lam ra ditulis alif lam ra. Kaf ha ya ain shad ditulisnya kaf ha ain shad karena huruf potongan. Tapi kita tetap harus yakin, harus hakul yakin. Di zaman waktu Nabi Muhammad hadir, Quran diturunkan kepada beliau, itu nggak ada perselisihan tentang huruf-huruf muqatta'ah. Nggak ada satupun orang yang mempertanyakan tentang huruf muqatta'ah. Artinya Quran di saat itu dipahami oleh orang Islam. Nggak ada keraguan. Karena nggak ada keraguan. Sebab ini bisa jadi senjata, Pak. Kalau orang yang awam, dia baru belajar Islam, terus dia jadi senjata nih orang kafir. Tuh lihat, ulama lu aja nggak bisa ngertiin alif lam mim. Ya sih. Kalau dikasih terjemahan, nih lihat tuh terjemahan tuh. Misalnya Bagora gitu baru belajar tuh Bagora. Alif lam mim ini ulama nggak ada ngertiin tuh tulisannya tuh alif lam mim. Toha, yasin tuh. Berarti ulamamu itu kagak bener. Berarti nabimu juga kagak bener. Nah ini doktrin yang kayak begini yang bahaya. Ya, nah itu pentingnya ngaji, pentingnya ilmu itu di situ. Nah kalau disodorin ucapan kayak gitu kita bales. Iya, sekarang saya nggak tahu, orang saya bodoh gitu aja. Tapi di zamannya, di zaman Nabi Muhammad nggak ada keraguan, semua orang paham. Sebab nggak ada yang mempertanyakan ya Rasul makna alif lam mim. Apa itu arti alif? Nggak ada. Ya Rasul apa itu makna apa namanya? Toha, yasin, nggak ada. Mereka paham semua, nggak ada yang nanya. Justru yang ditanyakan tentang Quran, apa sih Rasul maksud sholat? Kan begitu. Apa sih maksud zakat ya Rasul? Apa sih maksud puasa? Diterangkan sama Rasul. Maksud sholat adalah begini kan gitu. Maknanya puasa begini begitu. Artinya karena nggak ada di sini berarti orang udah paham. Paham sih ya? Iya. Nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang tuh harus ada hadisnya supaya Rasul melaksanakan tuh goblok. Bodoh, justru karena nggak ada hadisnya berarti orang sudah paham. Tahlilan la ilaha illallah kagak ada hadisnya. Adanya cuma man qala la ilaha illallah. Iya, bacalah apa orang yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Adanya cuma begitu. Atau jadidu, fasidu, banyak itu perbaharui, perbanyaklah di qauli la ilaha illallah dengan ucapan la ilaha illallah. Nggak ada dalil suruh tahlilan, ayo tahlilan bareng-bareng la ilaha, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sudah umum. Orang udah pinter di zaman Nabi, orang udah pada pinter, kagak usah disuruh tahlilan, pada tahlil sendiri. Paham maksudnya? Jadi nggak bakal ada dalilnya, Mas. Yang kayak begitu nggak bakal ada dalil. Dan yang ada ya itu tadi, jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah, perbaharui imanmu dengan mengucap la ilaha illallah. Man qala la ilaha, sampai orang yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk ke dalam surga. Adanya begitu. Enggak bakal ada dalil Nabi ngajak sahabat gitu kan, kayak Haji Kohar ngajak jamaah, ayo tahlilan. Ada yasinan, entar dapat berkat. Kagak ada. Kenapa kagak ada? Karena lumrah. Udah jamak. Karena udah jamak, orang udah paham. Jangan dibalik, ini dasar kayak gitu jangan dibalik. Paham maksudnya ya? Ini orang bodoh dibalik, mana yasinan, tahlilan, mana dalilnya. Justru karena nggak ada dalilnya itu makanya udah jamak, udah biasa, ngapain pakai dalil. Ada aja dalil itu untuk memperkuat yang lemah atau untuk menguatkan sesuatu yang masih meragukan. Ada orang ragu sama sholat kita gimana sih yang benar? Maka turun dalil-dalil ayat Quran, hadis Nabi tentang sholat untuk memperkuat dalil sholat. Yang tadinya ada orang ragu menjadi yakin, yang tadinya lemah menjadi kuat. Itu adanya dalil zakat, adanya dalil apa namanya puasa dan seterusnya gitu ya. Itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang lemah untuk dikuatkan, atau hal-hal yang kurang meyakinkan, masih meragukan orang supaya orang jadi ya yakin. Tapi kalau yang udah lumrah nggak diterangin sama Rasulullah, ngapain diterangin? Orang itu udah jamak, udah biasa orang. Orang udah biasa ya udah biarin aja. Ya. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh hikmah.
Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalina termasuk golongan orang yang menjadi rasul atau menjadi utusan Allah. Hadhihi suratu adapun surat ini itu makiyatun, surat makiyah. Jadi Quran itu dari segi turunnya ya. Dan dua jenis surat. Surat makiyah, surat madaniyah. Makiyah artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat madaniyah artinya surat yang diturunkan di kota Madinah. Ayat-ayat surat-surat yang diturunkan di kota Mekah itu mayoritas isinya akidah. Mayoritas isinya akidah, tauhid, akhlak, cara menyembah Allah yang benar, beribadah pada Allah dan seterusnya. Intinya mayoritas tauhid. Ya, diangkat Nabi umur 40 kan, sampai umur 53, 13 tahun. Lalu Rasul kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Ayat-ayat surat-surat yang turun di kota Madinah disebut Madaniyah, surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Nah, ketika di Madinah Rasul udah ketemu sama orang-orang yang pintar, orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Dan masyarakat sudah majemuk. Maka ayat yang turun di sana kebanyakan tentang ibadah dan muamalah. Cara sholat yang benar, cara berhubungan baik dengan tetangga, hukum warisan, ya, hukum taat kepada orang tua, hukum taat kepada pemerintahan, hukum taat kepada penguasa dan seterusnya. Jadi beda. Yang pertama waktu Rasul di Mekah konsepnya lebih kepada tauhid, karena orang-orang Mekah kebanyakan nyembah berhala, nyembah patung. Tapi kalau di Madinah itu banyak orang Yahudi Nasrani. Mereka itu bertuhankan Allah dulunya ya, nggak sekarang ya. Dulunya bertuhankan Allah. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah dalam kitab Sirah Nabawi disebutin itu Madinah itu udah ada 10.000 orang, kurang lebih ya, 10.000 orang. 1.000 orang Islam, 2.000 orang Yahudi, 2.000 orang Nasrani, 5.000 sisanya itu orang penduduk Madinah asli. Nggak punya agama, ateis. Loh, itu orang Yahudi Nasrani dari mana? Orang Yahudi Nasrani itu mereka datang dari Palestina, dulu Syam. Syam itu Palestina, Syria, ya, Lebanon dan sekitarnya. Ketika Nabi Muhammad tersiar kabarnya waktu masih kecil, dibawa sama pamannya, ya, Abu Thalib berdagang ke Syam. Sering ya kita dengar cerita itu ya. Kan bertemu sama pendeta Bukhairah kan? Sama pendeta Bukhairah, sama rahib Bukhairah, suruh bawa pulang. Pulangin Muhammad. Kalau sampai dia ke Palestina, sampai dia di Syam, mereka Muhammad itu pasti dibunuh. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani kaget ketika kitabnya mereka, kitab Taurat Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi, kitabnya Nabi Isa, kitab Injil, kitabnya orang Nasrani, itu mengabarkan bahwa Nabi akhir zaman datang dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Padahal dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa itu semuanya kaum Bani Israel. Ya, jadi harus paham sejarah begitu maksudnya. Nabi Ibrahim dia punya anak 2, Ishak, Ismail. Lahir pertama Ismail dari Siti Hajar. Dibawalah Ismail ke Mekah. Di Mekah ini waktu itu belum ada orang, nggak ada nabi, terus sampai kemudian lahir Nabi Muhammad. Sedangkan Ishak itu tetap di Palestina, tetap di Syam. Dari Ishak ini turun Yakub. Yakub itu punya anak namanya salah satunya Yahuda. Nah itu yang dikenal dengan kaum Yahudi. Yakub sendiri nama panggilan sayangnya adalah Israel. Dulu udah pernah saya ceritain ya. Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, ilun artinya Tuhan, Tuhan. Kalau kita ilahun, la ilaha, ya kalau ilahun itu Tuhan dalam bahasa Arab, kalau bahasa Ibraninya ilun. Israilun, Isra hamba, ilun Tuhan. Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan. Sebetulnya ya bagus namanya Pak Yudis punya anak Israel itu bagus, betul ya. Aslinya cuma agak pantas aja. Itu bahasa Ibrani hamba Tuhan, bahasa Arabnya Abdullah. Ya kan? Abdullah artinya apa? Hamba Allah kan, hamba Tuhan kan? Iya. Israel itu ya hamba Allah, hamba Tuhan. Makanya syahadatnya Yahudi itu hampir mirip pakai bahasa Arab. Cuman emang orang Yahudi itu kan dia pakai bahasa Ibrani.
Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu pakai bahasa Ibrani bukan Arab. Ya, Shema Israel elah Ahad ehot dia. Kalau kita mah Ahad satu ya, Allahu Ahad. Kalau buat bahasa Ibrani ehot. Memang rada-rada mirip. Kita kalau baca Fatihah itu amin, Pak. Amin ya. Waladhdallin. Amin. Itu amin bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu. Aslinya bahasa Ibrani. Lah amin dalam bahasa Arab artinya bukan terimalah ya Allah. Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Loh, Nabi Muhammad kan al-amin. Ya kan? Shodiqul wa'dil amin, ya kan? Amin itu orang yang dapat dipercaya. Amin dalam Fatihah itu bahasa Ibrani. Artinya kabulkan. Ya berhubung itu bawaan Nabi Ibrahim dipakai dah tuh. Gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, mereka ini nggak suka kalau nabi terakhir itu lahir dari bangsa Arab, karena biasanya lahir dari Bani Israel. Makanya mereka kaget ketika ada seorang Muhammad mau datang ke Syam. Akhirnya amarah Ibnu Rasul pulang. Nah, cuman yang namanya orang, kehadiran Nabi waktu itu masih 8 tahun, dalam riwayatnya 10 tahun. Itu kan langsung bersiar kabar. Wah, kemarin ada seorang yang tanda-tanda ciri kenabiannya seperti nabi terakhir. Ya, karena mereka itu tahu, dalam Quran disebutin ya'rifunahu ya kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang kafir Yahudi Nasrani mengetahui Nabi Muhammad seperti mengetahui anaknya sendiri. Jadi nggak mungkin salah, karena tertera jelas ciri-ciri sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad di dalam Taurat dan di dalam Injil. Wah, berarti Nabi terakhir udah datang. Sebagian orang-orang yang di Syam kemudian hijrah ke Madinah. Sebagian orang-orang yang di Syam memberanikan diri hijrah ke Madinah. Ada yang niatnya bagus, satu, dia pengen ikut ajaran Nabi Muhammad, masuk Islam. Tapi ada yang kedua, masih ragu-ragu. Dia pengen mendebat Nabi Muhammad, pengen diskusi sama Nabi Muhammad, pengen musyawarah dengan Nabi Muhammad tentang Islam, Yahudi dan Nasrani. Tapi ada juga yang ketiga yang paling parah, mereka ke Madinah tujuannya untuk membunuh Nabi Muhammad. Loh, kenapa nggak langsung aja ke Mekah? Kan tanggung banget dari Madinah ke Mekah, kan cuma dari sini kayak ke Surabaya. Kenapa nggak langsung aja ke Mekah? Kenapa nunggu di Madinah? Karena di Mekah itu nggak sembarangan orang bisa masuk. Di Mekah itu terikat hukum khulafa namanya. Ya. Khulafa bukan pakai kok, kalau khulafa itu kepemimpinan. Kalau khulafa pakai A itu artinya sumpah setia. Jadi di Arab itu kan banyak suku banyak. Ya, sama kayak Indonesia ya, ada suku Bani Hashim, Bani ini gitu ya. Mereka itu saling sepakat bikin perjanjian. Kalau di antara kita ada yang terbunuh, maka semua suku wajib turun tangan, kita kejar pembunuh itu, kita bunuh. Itu di Mekah ada perjanjian seperti itu. Makanya itu juga yang menyebabkan Nabi Muhammad nggak pernah terbunuh. Paling cuma dilemparin kotoran mentah, paling dicaci maki gitu doang. Karena nggak berani orang kafir sampai membunuh Nabi. Sebab kalau Nabi dibunuh, konsekuensinya maka suku tersebut yang membunuh Nabi harus diperangi oleh berbagai puluh suku yang ada di Mekah. Ini biar paham. Jadi Mekah sekalipun jahiliyah, tapi dia punya adat yang luar biasa. Ibarat kita di Indonesia ada DPR-nya. Negara lain nggak ada. Persia, Romawi, semuanya bentuk kerajaan. Persia di zaman Nabi udah ada, Romawi di zaman Nabi udah ada, Yunani udah ada, semuanya bentuk kerajaan, nggak ada DPR-nya. Yang bertindak adalah raja. Kalau raja suka disayang sama raja, kalau raja nggak suka dibunuh. Satu-satunya tempat yang membuat bentuk seperti DPR itu ya, permusyawaraan, ya cuma Mekah. Sekalipun Mekah jahiliyah. Jadi jahiliyahnya Mekah bukan dari segi peradaban, maka saya bolak-balik ngomong, jangan gagal paham. Peradaban Mekah kagak jahiliyah. Yang jahiliyah di sini adalah secara ibadahnya. Kok mau-maunya Tuhan dia bikin, dia sembah sendiri. Itu yang disebut jahiliyah. Bukan secara peradaban bukan. Peradabannya juga sama aja kayak negara-negara, bahkan cenderung lebih maju. Makanya kemarin saya singgung, di Arab itu tradisi dipenggal misalnya gitu ya, disalib gitu, itu udah biasa. Dan itu nggak sadis, di zaman itu nggak sadis. Kalau sekarang sadis, tapi di zaman itu nggak sadis.
Sebab di tempat-tempat lain lebih banyak yang lebih sadis dari Arab. Lebih parah lagi. Lebih parah dari Arab. Di Romawi, orang kalau mau dibunuh karena dia melakukan kesalahan, itu dipenggal, dicincang-cincang. Potong-potong. Iya. Di Yunani misalnya, atau di Eropa misalnya Romawi gitu ya, Persia dan sebagainya. Kita suka dengar tuh, suka nonton mungkin film Gladiator. Orang diadu sama orang, bukan hewan lagi, orang diadu sama orang. Itu gladiator itu di Kolosium itu di Roma itu. Sampai mati. Sampai mati loh. Di Arab tuh nggak ada tradisi kayak gitu, berantem tinju ada, tapi nggak ada yang sampai mati, nggak ada. Bahkan bola, sepak bola itu kan awalnya begitu. Rajanya pengen membunuh tuh tahanan, memboikot, pemberontak, dipotong kepalanya, saking udah senengnya nih raja. Nah, akhirnya kepalanya dipakai buat mainan bola. Di Arab sejahiliyah-jahiliyahnya Arab kagak ada yang kepala ditendang-tendang buat jadi bola, nggak ada. Jadi biar paham, memang kondisi Nabi saat itu jahiliyah, tapi bukan jahiliyah secara peradaban, tapi jahiliyah secara ketuhanan. Kok iya dia nyembah Tuhan yang dia bikin sendiri? Ya, yang miskin dia bikin pakai roti, disembah sendiri. Kalau lapar digoreng, Tuhannya sendiri digoreng. Yang kaya dia bikin pakai emas, disembah Tuhannya. Kalau nggak punya duit, dijual Tuhan dijual. Itu yang disebut jahiliyah. Bukan secara peradaban, bukan. Nah, makanya Nabi Muhammad ya ada bagusnya juga tinggal di Mekah. Orang-orang Syam, orang-orang Syria, Yahudi Nasrani di sana, Bani Israel, mereka nggak bisa sampai ke Mekah. Terus kapan mereka bertemu Nabi? Mereka bertemu Nabi kalau musim haji. Musim haji toh. Karena Arab di Mekah sekalipun jahiliyah tetap ada haji. Kenapa? Karena haji itu warisannya Nabi Ibrahim. Ingat, haji itu warisannya siapa? Nabi Ibrahim. Ada tawaf muterin Ka'bah. Bukan Nabi Muhammad ya? Bukan, dari Nabi Ibrahim. Ada Siti Hajar peristiwanya nyari air, sa'i, ya kan? Ada peristiwa lempar jumroh, lemparin batu, ya karena digoda sama setan. Itu peristiwa dari Nabi Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ismail putranya sampai ada air Zam-Zam. Terus dari Ismail terus ke bawah ada Nabi Mudrika terus sampai ke zaman Nabi Muhammad. Jadi di Mekah sekalipun jahiliyah tradisi haji itu sudah ada. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin disebutin salah satu ibadah yang jahiliyah dan Islaman adalah ibadah haji. Ibadahnya orang jahiliyah juga ibadahnya orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu kemudian membenarkan kembali. Cuma kan waktu jahiliyah kan nggak benar nih. Dipegang sama orang jahiliyah. Akhirnya Ka'bah di sekelilingnya ada berhala. Jadi konon di Ka'bah itu berhalanya sampai 360 sesuai hari. Jadi kalau hari Senin nyembahnya berhala ini. Dan kalau hari Selasa tanggal 2 ini, tanggal 3 ini terus aja seputaran Ka'bah ini. Beda-beda jadinya. Tuhan hari Senin, Tuhan hari Selasa gitu. Itu 360 berhala. Ya tentunya ketika Nabi membawa risalah, ya itu kan dihancurin semuanya. Kembali lagi hajinya seperti hajinya Nabi Ibrahim. Tapi kan tadi pengetahuan itu kan hancur nih. Akhirnya sebelum Nabi Muhammad karena jahiliyah, tapi tetap sekali lagi Ka'bah itu menjadi kebanggaan buat orang Arab. Dan bukan cuma orang Arab. Ibrahim ini bapak moyangnya orang Bani Israel, balik lagi. Kalau kita rujuk ke atas Nabi Musa, ke atas lagi Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Maka datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, itu sama saja mereka napak tilas, mempelajari sejarah mereka, kebudayaan mereka dari bapak mereka yaitu Ibrahim alaihissalam. Makanya Mekah itu punya devisa haji bukan baru sekarang. Dari zaman Nabi Muhammad, bahkan dari zaman Nabi Ibrahim itu devisa hajinya luar biasa. Itu kalau telapak kakinya Ibrahim kan itu ada apa yang disebut makom Ibrahim. Sampai telapak kakinya kan ada bekasnya. Itu menandakan bahwa memang orang Bani Israel sendiri mengakui bahwa Ka'bah ini memang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibangun kembali ya, bukan dibangun awal, bukan. Karena Ka'bah itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam ada, itu Ka'bah udah ada. Cuman runtuh, ya, bangunannya rusak, maka dibetulin sama Nabi Ibrahim bersama Ismail. Nah, itu tampak tilasnya di situ. Makanya suatu
keistimewaan tersendiri kalau ada orang Bani Israel datang ke Ka'bah. Di sana orang-orang Mekah kemudian haji mumpung, namanya orang banyak datang, gelar dagangan, jual minyak, jual selimut kalau zaman dulu. Ya, belum jual pulsa. Kan ada zaman dulu mah. Kalau sekarang jual pulsa, jual handphone ya. Oh, zaman dulu enggak, jualnya gitu, selimut, ya mantel. Nah, ya makanan, minuman gitu. Nah, disitulah orang-orang Yahudi Nasrani punya kesempatan bertemu Nabi Muhammad. Disitulah kemudian terjadi dialog diskusi bersama Nabi Muhammad. Tapi tadi ya, akhirnya terpecah menjadi 3 golongan. Ada yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad, ada yang hanya ingin mendebat Nabi Muhammad, ya, ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi yang membunuh gak berhasil, karena di Mekah itu ketat. Jangankan orang luar, orang dalam aja gak bisa bunuh Nabi. Makanya jangan kaget ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu sudah disambut. Ya kan, sejarah kita kan gitu kan. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu disambut sama orang-orang. Itu disambut gitu loh. Wajah kan timbul pertanyaan. Lah Nabi kan baru pindah ke Madinah. Kok bisa disambut? Timbul pertanyaan loh. Kalau orang cerdas, tapi kalau orang nggak cerdas nanti, oh iya. Orang bodoh mah iya aja. Kalau yang cerdas dia harus bertanya, kok bisa ya? Kan Nabi Muhammad cuma hijrah ke Madinah, kok bisa disambut loh? Orang Nabi Muhammad gak pernah ke Madinah, kita tiba-tiba ke Surabaya disambut coba. Pasti kan ada pertanyaan kenapa? Nah, harusnya aneh. Kok ujuk-ujuk disambut? Gak mungkin. Kenapa? Nah itu tadi. Karena Nabi Muhammad sudah banyak mengislamkan orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang Madinah yang mencoba masuk ke Mekah untuk pergi haji. Makanya Nabi Muhammad sekalipun belum pernah ke Madinah, namanya di Madinah sudah terkenal. Paham maksudnya? Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah, itu disambut oleh orang-orang Islam yang 1000 itu. Bahkan 2000 orang Yahudi, 2 orang Nasrani yang penasaran selama ini bentuknya Muhammad kayak gimana sih? Mereka ikut turun gunung, dilihat oh itu. Orang-orang Islam menyambut Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Baru sebaris saja udah lama banget ya. Tidak manfaat kalau